selamat siang semua. Gimana kabarnya? Baik. Udah makan siang? Belum, oke. Well, terima kasih banyak kalau begitu sudah mengikuti sesi ini. Sesi ini menurut saya sesi sangat penting karena seringkali kita bilang kalau di FPCI yang namanya isu iklim adalah sumber masalah dari semua masalah kan. Jadi di panel ini kita akan membahas kenapa isu iklim itu sangat penting untuk Indonesia, lalu kenapa Indonesia itu memiliki posisi yang strategis untuk menggolkan agenda iklim dunia. Dan yang terakhir, saya harap semuanya di sini pulang dengan dibekalkan dengan knowledge atau suatu kesadaran baru bahwa isu iklim ini sebenarnya adalah isu kemanusiaan, ya kan? It affects all of our lives. Dari setiap aspeknya akan di-impact oleh krisis iklim kalau kita tidak mengambil aksi sekarang. Nah, bersama saya sudah ada para panelis yang sangat luar biasa karena mereka pengalamannya dan juga pengetahuannya sangat luar biasa juga. Di sebelah kiri saya ada Ibu Bernardia sebagai Secretary General dari United Cities and Local Government Asia Pacific. Lalu ada Ibu Adityani Putri atau Kak Ditri, Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah. Boleh tepuk tangannya juga dong. And last but not least, kita ada Pak Zenzi, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. Kita nanti juga akan kedatangan Pak Wakil Menteri Lingkungan Hidup, namun beliau sekarang masih menuju ke lokasi, kita tunggu beliau nanti. Oke, sebelum kita mulai boleh saya tahu, ada yang tahu gak apa arti net zero emissions? Boleh angkat tangan? Net zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, masih sangat dikit. Kalau krisis iklim sendiri siapa yang tahu itu apa? Oke, 30%. Perjanjian Paris? Oke, lebih banyak. Memang anak-anak HI semuanya di sini. Oke, sekarang kita sudah tahu ya bahwa sebenarnya teman-teman di sini mungkin penasaran apa itu krisis iklim dan kenapa sangat penting. Jadi pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan, mungkin kita mulai dari Kak Ditri dulu. Kak, Kakak juga punya background hubungan internasional kan? Nah di sini tuh banyak banget yang antusias dengan foreign policy. Bisa diceritakan kenapa isu iklim itu sebenarnya isu foreign policy dan apa artinya untuk strategi nasional Indonesia? Oke, makasih Kak Esther. Selamat sore semuanya. Senang bisa berada di sini. Kalau misalnya ke acaranya FPCI itu selalu kayak pulang ke rumah. Karena kan aku backgroundnya hubungan internasional nih untuk S1-nya. Dari waktu aku kira-kira tahun kedua atau tahun kedua deh mulai terekspos isu iklim. Back in the days, gak usah nyebutin angkatan tapi waktu itu masih berlaku Kyoto Protocol ya. Itu isu iklim itu sudah diperkenalkan waktu kuliah sebagai isu HI. Kenapa itu? Karena masalahnya global tapi penanganannya itu membutuhkan penyeimbangan antara kompetisi dan kerjasama. Jadi butuh upaya multilateral gitu ya untuk mengatasi masalah iklim. Jadi dari kajian multilateral aja udah dibahas. Terus kemudian masalah iklim itu juga adalah ancaman, dianggap ancaman kan karena krisis, terus kemudian ada dampaknya itu punya menjadi ancaman terhadap aspek ekonomi, politik, ketahanan. Jadi krisis iklim itu juga dihadirkan sebagai non-traditional security gitu. Jadi makanya sebenarnya di semua pendekatannya HI, kalau teman-teman nanti ngambil apa istilahnya ya, ngambil spesialisasi dalam jurusan HI masing-masing, mau pengstrat, pengkajian strategi, mau ngambil soal security studies, mau ngambil soal multilateral, bahkan mau ngambil soal masyarakat global. Nah itu juga suka ada kan spesialisasi masyarakat global yang fokusnya pada non-state actor, itu pasti ketemu masalah iklim, krisis iklim. Gitu. Itu adalah puzzle atau dilema HI yang paling kompleks dan sampai sekarang mungkin belum terpecahkan ya. Masih ada banyak sekali yang bisa dikaji. Jadi kalau mau topik krisis iklim, skripsi, mau nanya idenya apa Kak? Japri saya banyak deh idenya pokoknya buat skripsi. Nah anyway, kita udah di dalam era sekarang di mana krisis iklim itu adalah suatu penanganan krisis iklim itu kayak ekosistem yang sangat kompleks antara state actor, non-state actor, dari atas
dari bawah ke atas, bottom up gitu ya, top down, bottom up gitu ya. Terus internasional maupun di community level. Yang jelas adalah kita ada di era di mana krisis iklim itu sudah menjadi existential threat bagi kita. Kalau tidak terjadi apapun dalam 8-10 tahun ke depan, sudah bisa dipastikan akan ada dampak-dampak iklim yang kerugiannya itu nggak akan bisa ditanggung oleh umat manusia, mau sendiri-sendiri maupun bersama. Itu dulu mungkin ya. Oke, thank you so much Kak Ditri. Dan saya akan beralih ke Ibu Bernardia, karena tadi kita sudah membahas diplomasi atau foreign policy suatu negara. Nah, Ibu Bernardia ini expertise-nya di city diplomacy atau perkotaan. Nah, bisa di-share Kak Ibu, kenapa perkotaan itu sangat berpengaruh dalam agenda iklim? Terima kasih. Mungkin saya berdiri aja ya, jadi saya bisa ngeliat nih dari depan sama belakang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya senang sekali bertemu dengan semua yang ada di sini karena saya dapat energi positif ini karena banyak sekali yang muda-muda. Cuma saya merasa mungkin karena umur saya ya, jadi saya merasa kedinginan sebetulnya dari tadi pagi, so freezing. Sebetulnya kalau kita kasih suhu seperti ini, berapa energi yang kita spend. Jadi kita ngomongkan, kita membicarakan soal climate change, tapi sebenarnya kita nggak melakukan dan kita tidak mengkontribusi sebetulnya kepada perbaikan iklim karena energi yang kita pakai. Saya sering lihat juga. Family saya kadang-kadang tidur dengan AC 16 derajat pakai selimut yang tebal sekali. Padahal AC itu berapa besar energi yang dipakai untuk penggunaan AC itu hal-hal kecil sebetulnya ya. Dan isu climate sendiri kita sudah pelajari sudah lama. Kebetulan saya backgroundnya juga meteorologi ya, waktu itu tahun 1990-an lebih lah. Kita belajar soal ozone layer, depletion, kemudian soal perubahan iklim, tapi tidak ada politicians yang mendengar, hanya dibicarakan di antara scientist aja. Terus yang apa kita lakukan setelah Al Gore keluarkan itu ya movie itu dan politician menjadi mendengar hal tersebut, mereka jadi melakukan aksi yang positif. Sebenarnya climate change sendiri sudah terjadi beberapa dekade lalu, percepatan dari kenaikan suhu itu meningkat dengan tajam hanya dalam waktu beberapa ratus dan ini yang kita lakukan selama ini dengan human activities-nya. Dan kalau kita melihat konsekuensinya dari iklim tersebut, kita melihat misalnya kalau kenaikan suhu 1 derajat itu mencairkan es di kutub dan juga membahayakan eksistensi jumlah satwa. Kalau kenaikan 3 derajat Celcius, pohon tidak lagi sanggup lagi menahan karbon dioksida. Kalau kenaikan 4 derajat, tingkatkan kebakaran hutan. Kita mendengar kebakaran hutan yang terjadi di Australia. Jadi isu iklim ini sudah kita alami sekarang. Dan kalau kita tidak melakukan suatu aksi dari kita sendiri, jangan harap kita akan menyelesaikan hal tersebut ya. Dan untuk city diplomasi, dan karena saya dari asosiasi dan saya dari United Cities and Local Governments, di mana kita punya anggota lebih dari 200, kita connect 240.000 dari 140 negara di dunia dan saya cover Asia Pasifik. Target dari cities kadang-kadang lebih besar dari target untuk pengurangan emisi gas rumah kaca daripada target yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kita punya koalisi dari suatu kota-kota yang berkomitmen terhadap perubahan iklim. Itu sampai sekarang dengan aliansi yang kita namakan Global Covenant of Mayors on Climate Change and Energy. Ini hampir 10.000 kota-kota di dunia berkomitmen dan bukan hanya pledge untuk komitmen tetapi juga melakukan suatu aksi. Hampir kalau kita melihat dari sekitar 1,9 gigaton CO2 akan berkurang dengan aksi tersebut untuk 2025. Jadi maksud saya city diplomasi terjadi karena semua yang kita lakukan ada di kota dan ada juga di daerah di mana kita tinggal. Dan kalau kita lihat populasi Jakarta sendiri dengan 14.000, kita bayangkan kalau 14.000 semua penduduk di Jakarta dan sekitarnya kita melakukan aksi yang positif, itu saya rasa
impact-nya akan lebih tinggi lagi. Karena pemerintah daerah khususnya berhubungan langsung dengan komunitas, sehingga city diplomasi sangat powerful sekali. Dan kebetulan saya di COP 27 kemarin saya hadir, dan kita lihat bahwa untuk pertama kalinya di COP ada meeting untuk urban ministerial meetings. Ini berarti cities, kalau kita lihat dari coverage cities di surveys, hanya coverage 2%. The rest 98% all oceans. Tetapi kita kontribut 2% yang tinggal di bumi ini, kita kontribut terhadap perubahan iklim yang ada di sini. Itulah konsekuensi yang kita ambil, dan kalau kita tidak melakukan sekarang, saya pikir mungkin bumi ini sudah akan panas sekali dan mungkin nggak tahu kita mau pindah kemana. Yeah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bernardia. Dan untuk follow up sedikit, teman-teman yang semua tinggal di kota, sebenarnya perkotaan dunia globally itu mengkontribusi 75% dari gas rumah kaca dunia. Jadi sangat butuh ada namanya aksi mitigasi gas rumah kaca ini datang dari perkotaan. Dan kalian teman-teman semua yang tinggal di perkotaan itu sangat penting untuk mensukseskan agenda iklim ini. Saya beralih ke Pak Zenzi. Saya penasaran Pak, kenapa sering sekali tiap kali saya membahas isu iklim atau mungkin teman-teman yang lain juga merasa sama, selalu dikesampingkan sebagai itu isu lingkungan, ya kan? Karena bukan isu lingkungan, bukan national priority, bukan prioritas nasional. Dan bisakah Pak Zenzi menjelaskan kenapa we should take this sebagai prioritas nasional kita? Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang semuanya. Ada yang dari Kalimantan tidak? Coba angkat tangan yang dari Kalimantan. Satu orang. Yang dari Pulau Jawa? Yang dari Sumatera? Dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, Bali, Papua. Oke, terima kasih. Saya sedang tidak di hadapan para mahasiswa HI, ya. Tetapi saya sedang di hadapan para diplomat Indonesia di 2030. Semenjak tahun 78, ada 3 hal yang didorong untuk berjalan bersama. 1, ekonomi, 2, sosial, 3, lingkungan. Tetapi semenjak tahun 78 juga, pelepasan emisi secara global meningkat, suhu rata-rata bumi juga meningkat. Perubahan iklim mulai dibicarakan para kepala negara itu 27 tahun yang lalu. Dibicarakan kepala negara, dibicarakan para ahli, tetapi dalam 27 tahun ini juga pelepasan emisi meningkat, penaikan suhu rata-rata juga meningkat. Pertanyaannya kenapa? Ahlinya bicara di sana, pemegang kekuasaan keputusan di dunia ini juga bicara di sana. Tapi kenapa masalah perubahan iklim, masalah lingkungan tidak selesai? Itu karena yang dikedepankan kepentingan ekonomi. Tidak ada kepala negara di muka bumi ini yang tidak menempatkan ekonomi sebagai kepentingan utamanya. Kalau dia menyampingkan kepentingan ekonomi, bulan depan mungkin dia langsung di investment. Nah, tetapi apakah benar bahwasanya kepentingan ekonomi itu harus diletakkan di depan kepentingan lingkungan dan kepentingan sosial? Untuk apa bumi ini kita terus bangun kalau pada satu waktu bumi ini juga tidak layak lagi untuk manusia hidup? Kalaupun ada satu planet lain di tata surya kita atau di luar tata surya kita yang layak untuk manusia hidup, pada hari pertama kalau seluruh manusia di muka bumi ini pindah ke planet tersebut, kita anggaplah nama planetnya planet Zenzi. Pada hari pertama orang Indonesia datang ke planet tersebut, apa yang akan terjadi? Separuh orang Indonesia yang pindah ke planet tersebut akan mati keracunan. Karena tidak ada yang tahu tumbuhan mana yang bisa dimakan. Hari kedua apa yang terjadi?
separuh orang yang pindah tersebut akan mati diterkam hewan buas. Karena tidak tahu mana hewan jinak, mana hewan buas. Yang mau saya sampaikan adalah soal sosial, soal kultur, soal lingkungan. Indonesia ini sudah lama maju. Pengetahuan kita tentang lingkungan, tentang hutan, tentang laut itu sudah lama maju. Tetapi tidak ditempatkan sebagai modal dasar membangun negara ini. Di abad ke-16, dua negara besar di Eropa itu berperang di Ternate, berebut pala. Manhattan, New York itu ditukar sama satu pulau kecil di Run. Singapura ditukar sama Bengkulu, provinsi di Sumatera, Kanalada dan Cengkeh. Ini sebenarnya modal ekonomi yang bisa ditumbuhkan tanpa harus mengorbankan lingkungan. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi dari komoditi ini sifatnya vertikal. Tidak seperti sawit yang horizontal. Apa bedanya vertikal sama horizontal? Vertikal, semakin besar tumbuhannya, penghasilannya semakin tinggi. Buahnya semakin banyak. Kemampuannya menyerap karbon juga semakin banyak. Apa bedanya dengan sawit? Mau berapa puluh tahun pun usia sawit, buahnya akan tetap segitu saja setiap 2 minggu. Kalau mau meningkatkan produksinya, maka ekspansi lahan. Nah, yang mau saya garis bawahi, seharusnya untuk negara seperti Indonesia yang mempunyai 3 modal besar, satu, negara ketiga mempunyai hutan tropis, yang kedua negara yang mempunyai 14.000 pulau, negara kepulauan, yang ketiga negara yang berada di Ring of Fire. Pondasi ekonomi kita itu jangan mengingkari takdir kita. Tidak ada dari kita ini yang memilih untuk lahir di Indonesia. Tetapi ketika kita lahir sini, takdir kita adalah kita hidup dari tumbuhan yang diciptakan Tuhan di hutan tropis. Kalau kita memilih ekonomi kita di pondasi ke sana, maka Indonesia akan memimpin penyelesaian 2 krisis utama di dunia saat ini. Satu, krisis ekonomi karena ketimpangan, yang kedua krisis iklim. Ya. Begitu dulu, Pak, nanti saya tambahkan. Very well said. Thank you so much, Pak Zenzi. Mungkin saya akan follow up sedikit ke Mbak Ditri. Tadi Pak Zenzi sempat mengatakan bahwa isu ekonomi dan isu lingkungan ini seperti berkompetisi, ya kan? Maju-majuan lalu pada kejar-kejaran, ya kan? Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia yang emas nanti tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, ini tuh presiden dan semuanya mengharapkan Indonesia menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, nomor 4 atau nomor 5. Tapi sepertinya tren global itu tidak menuju terhadap fossil fuels based economy. Mereka sudah mulai hijau. Jadi bagaimana strategi kita ke depannya untuk mencapai Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, dan ekonomi Indonesia itu tidak hanya makmur dan sejahtera untuk citizens-nya, tapi juga untuk lingkungan. Makasih Mbak Esther. Jadi kita sekarang bicara soal energi ya. Energi dan transisi energi mungkin menjadi istilah yang populer banget tahun ini berkat G20. Transisi energi sebagai strategi kunci untuk mengatasi krisis iklim dan sekaligus untuk mentransformasi ekonomi kita supaya bisa menjadi ekonomi yang bersih, hijau, berkelanjutan. Dikarenakan energi itu kan adalah pilar penting ya dalam perekonomian ya. Itu untungnya tahun ini mulai naik tuh narasinya berkat karena dijadikan salah satu prioritas dalam G20. Saya memang lama fokus di transisi energi dari sejak tahun 2007-2008. Memang fokus saya memang sebagai strategi untuk dalam isu iklim ini fokusnya adalah mendorong gimana caranya Indonesia itu keluar dari ketergantungannya pada bahan bakar fosil dan mengadopsi suatu perekonomian berbasiskan energi terbarukan yang terdesentralisasi, ada di masing-masing wilayah sesuai dengan potensi masing-masing wilayah, memberdayakan semua kekuatan daerah dan juga merespon pada kebutuhan daerah gitu kan. Jadi kira-kira begitu. Nah, balik lagi ke transisi energi, tahun ini pemerintah Indonesia sudah mencanangkan banyak hal, sudah menetapkan banyak target baru terkait transisi energi karena sudah ada
udah ada pemahaman bahwa ini kalau misalnya energi nggak kita ubah sekarang, gitu ya, dalam 10 tahun, 15 tahun lagi emisi gas rumah kaca dari energi itu akan naik drastis dan menggantikan emisi atau menyamai atau melebihi emisi yang berasal dari lahan dan hutan gitu ya, kerusakan hutan dan juga dari pertanian terutama. Terus dari gitu kan kita kan negara berkembang gitu, jadi diproyeksikan energinya penggunaannya akan tumbuh terus gitu. Nah di tahun ini pemerintah Indonesia selain menetapkan target menuju nol emisi bersih, tadi net emission zero yang disebut gitu ya, Indonesia juga punya target-target khusus untuk sektor energi. Kan di Indonesia masalahnya adalah kita kayak dikutuk ya. Kita punya banyak sumber daya energi fosil yang berlimpah, gitu kan. Tapi kita juga punya banyak sumber daya energi terbarukan yang berlimpah. Sumber daya energi fosil ini tuh ada zamannya di mana cuannya gampang banget, gitu loh. Sekarang pun juga cuannya masih gampang, karena negara-negara dunia itu masih tergantung pada energi fosil. Jadi Indonesia itu banyak meraup keuntungan dari menggali energi-energi fosil ini yang ada di bumi pertiwi kita dan menjualnya keluar. Tapi kemudian Indonesia melakukan kesalahan yaitu membangun juga ketergantungan pada energi fosil ini bukan hanya sebagai pengekspor, tapi juga untuk pemanfaatan kita. Jadi semua listrik kita ini 65% itu dari batu bara, 20% lainnya dari minyak dan gas gitu ya. Dan itu jadi bahaya banget, malapetaka banget, kelihatan banget tahun ini ketika semua harga energi itu naik. Maka dari itu pemerintah melek kan akhirnya gitu kan, dan juga recognize bahwa krisis iklim ini adalah hal yang harus segera diatasi. Tahun ini alhamdulillah Indonesia sudah menetapkan langkah-langkah untuk keluar dari ketergantungan tersebut. Jadi selain tadi ya net zero emission by 2060 untuk semua sektor, ada juga target khusus sekarang untuk ketenaga listrikan harus mencapai nol emisi bersih di tahun 2050 gitu ya, dan juga memensiunkan PLTU batubara. Ada upaya-upaya untuk mendukung pemerintah Indonesia untuk memensiunkan dini PLTU batubara. Jadi kalau dari peta sekarang itu kita akan tetap pakai PLTU batubara sampai 2056. 2056 saya udah kemana ya gitu, teman-teman di sini mungkin udah di puncak karir masing-masing gitu ya. Bayangin kita masih pakai PLTU batubara kan kayak masih di zaman purba banget gitu. Nah untungnya tahun ini sudah ada kesepakatan global yang ditandatangani namanya Just Energy Transition Partnership, yang intinya adalah kesepakatan politik saat ini ya untuk pendanaan 20 miliar dolar AS atau 311 triliun untuk membantu Indonesia, mendukung upaya Indonesia untuk memensiunkan setidaknya 33 PLTU batubara lebih dini daripada masa habis waktunya. Jadi katanya ini masih statement politik ya teman-teman, jadi nanti butuh bantuannya teman-teman juga untuk mengawal. Konon katanya 33 ini akan diupayakan untuk pensiun 10 tahun lebih awal. Jadi dengan demikian mudah-mudahan kita bisa keluar dari ketergantungan kita pada PLTU batubara 10 tahun lebih awal. Jadi jangan sampai 2056, mudah-mudahan 2045 ya, Indonesia emas, kita sudah bebas batubara sebagai sumber listrik kita. Namun kita juga harus nggak hanya berhenti di batubara, kan masih ada minyak, masih ada gas. Gas bahkan disampaikan sebagai yaudah deh untuk sementara kita tutup batubara, tapi kita pakai gas dulu ya. Nah itu juga harus diperhatikan juga, gas belum tentu lebih baik. Dari sisi perhitungan emisinya lebih rendah, tapi kan sifat-sifatnya mirip sama batubara sama minyak. Sekali dia udah dibangun, sekali udah ada pipeline-nya, susah keluarnya, kayak candu gitu loh. Itu juga harus diperhatikan dan butuh bantuan teman-teman untuk mengadvokasi. Dan masih banyak aspek lain-lainnya, tapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa pemerintah kita sudah mengambil langkah-langkah pertama. Sekarang it's up to us untuk tetap mengawal dan mendorong pemerintah untuk dari langkah-langkah baby step ini jadinya lompat kalau bisa, gitu sih kalau dari saya. Thank you Kak Ditri. Terus saya juga ingin follow up sebenarnya ke Ibu Bernardia. Tadi Just Energy Transition Partnership ini bantuan 20 billion US dollar secara nasional, ya kan, transisi energi, dan sebenarnya kita butuh 60 kali lipat pendanaannya untuk benar-benar mempensiunkan semua
PLTU batubara di Indonesia. Jadi masih sangat minim nih stepnya. Tapi tadi juga sempat dibahas oleh Ibu Bernadia bahwa global solution, local action. Makanya kota-kota itu perannya sangat penting dalam strategi iklim ke depannya. Perlukah Bu, masing-masing kota itu ada target net zero emissions, ada target transisi energinya sendiri, dan di Indonesia tuh bagaimana ya sekarang statusnya? Thank you. Ya, ini perlu sekali ya, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kota itu contribute hampir 60 atau 70% emission. Jadi kalau kota atau pemerintah daerah tidak terlibat di dalam target tersebut, itu tidak akan menjadi solusi ya. Sehingga untuk di kota-kota sendiri mereka sudah punya target, dan kita pernah melakukan survei sebetulnya untuk SDG nomor 7 ya, untuk energi, efisiensi dan lainnya. Kota-kota itu sudah melakukan suatu aksi misalnya mengenai roadmap untuk energy transition. Mereka sudah juga punya, dan mereka juga sudah punya mengenai aktivitas untuk energi efisiensi dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan energi. Jadi penting sekali menurut kami ya, dan itu sudah dilakukan juga oleh kota. Dan kalau kita lihat dari best practices sendiri, banyak sekali sebetulnya daerah-daerah yang sudah melakukan effort ya, bukan not really fully, but effort untuk pengurangan energi dari fossil fuel tersebut. Kami juga ada program misalnya di Kabupaten Malang dan Jambi ya, untuk integrated resource recovery. Jadi kita connect dengan pasar, jadi organic waste yang keluar di pasar itu diolah di Integrated Resource Recovery Center itu dan kembali menjadi listrik. Dan itu tergantung dari kapasitas waste sendiri. Jadi menurut kami zero emission possible, dan itu sudah menjadi target juga di negara-negara, di kota-kota negara lain. Dan ini cost recovery, jadi ada profit. Tadi kita sempat bicarakan bahwa kenapa kita hanya fokus ke ekonomi growth tanpa memperhatikan juga environment. Itu bisa selaras. Jadi yang tadi saya bilang, kalau untuk misalnya integrated resource recovery itu kembali dalam bentuk listrik, mereka merasa ada perubahan behavior dari orang-orang yang tersebut. Kadang-kadang kita melakukan suatu aktivitas tetapi tidak mengubah behavior dari masyarakat sendiri. Dan ada lagi misalnya untuk pengalaman di Jepang ya, setelah melakukan recycle mereka menutup pabrik nuklirnya ya, dan karena di Jepang ada dependensi juga untuk nuclear power, walaupun bersih ya dari emission, tapi cukup berbahaya juga. Dan mereka menutup dengan program recycle mereka, jadi hampir semua waste yang hampir 30% dari waste yang dikeluarkan kembali dalam bentuk sesuatu yang bermanfaat, sehingga kita sebut dengan circular economy. Jadi bukan linear ekonomi lagi, tapi circular economy, di mana resources yang kita pakai terefisiensi dan kembali lagi menjadi resources yang lain. Thank you Ibu. Dan mungkin teman-teman di sini rada bingung, dari tadi tuh ada energi terbarukan, terus ada nuklir dan lain sebagainya. I invite you all to learn more about this kan. Tapi intinya adalah solusi dari krisis iklim Indonesia sebenarnya sekarang 50% kan polusi kita tuh dari energi sektor kan ya, sektor energi adalah benar-benar transition ke renewable energy, terbarukan. Jadi tidak mengeluarkan polusi, tidak mengeluarkan gas rumah kaca, dan tidak menambahkan resiko kenaikan temperatur global tuh jauh lebih berbahaya. Nah, saya beralih ke Pak Zenzi nih. Banyak sekali komitmen atau mungkin secara verbatim diberitakan di media atau di pers begitu mengenai Indonesia tuh sangat peduli dengan iklim. Indonesia ingin menjadi climate superpower. Tapi apakah bisa diceritakan sebenarnya ada tidak legislasi atau mungkin undang-undang yang benar-benar mengatakan bahwa yes, Indonesia akan melakukan ABC untuk mencapai ABC? Iya, Indonesia tuh punya modal yang besar ya untuk menjadi superpower. Karena tiga ini tadi, kita negara hutan tropis, kita negara kepulauan, dan kita berada di ring of fire. Nah, dalam konteks perubahan iklim, Indonesia ini selain dia menjadi pelepas emisi dari energi dan deforestasi, pengurangan hutan dan penggunaan lahan, Indonesia ini juga menjadi dapurnya perubahan iklim, pelepasan emisi negara lain.
Karena Indonesia penyedia bahan baku industri di negara-negara industri, negara-negara besar. Nah, kita membutuhkan undang-undang perubahan iklim di Indonesia untuk mengatur ini, 3 hal ini tadi. Supaya ketika Indonesia mengalami deforestasi, karena ada proses pengambilan mineral di bawah tanahnya, bebannya itu bisa jadi tidak ke Indonesia yang dituduh mengalami deforestasi. Bebannya itu justru bisa ditekankan kepada pihak penikmat manfaat dari mineral tersebut. Jadi dari proses deforestasi, degradasi lingkungan di Indonesia, sesungguhnya ada negara lain yang menikmati ekonominya. Nah, kemarin di Mesir, satu isu yang mengemuka, loss and damage. Saya agak khawatir, satu sisi kita sangat senang ketika ini menjadi perhatian. Tetapi saya juga agak khawatir, karena yang mengemuka sekarang didorong dana loss and damage ini diarahkan kepada negara-negara kepulauan kecil yang akan terdampak dari perubahan iklim. Kalau ini kita kerangkeng di sana saja, ini sebenarnya bahasa dasarnya, oke, kami akan terus lepaskan emisi, penderitaan lu ini kami bayar. Menurut saya ini keliru kalau mau diarahin ke sana. Kalau mau bicara loss and damage, apa yang hilang, apa yang hancur, yang paling besar mempunyai hak terhadap itu salah satunya Indonesia. Karena Indonesia yang kehilangan besar. Dan ada 14.000 pulau Indonesia yang ada manusianya juga akan terdampak dari perubahan iklim tersebut. Nah, masalahnya lingkungan ini satu faktor di global yang tidak bisa dibatasi oleh batas administratif dan batas negara. Mana bisa kita klaim angin yang berhembus dari Sumatera ke Singapura itu angin Indonesia. Mana bisa kita klaim ikan tuna yang menyeberang dari NTB ke Australia itu ikan tunanya Indonesia. Begitu juga dengan lautnya. Lingkungan itu dia bersifat universal. Tidak bisa disekat oleh batas administratif atau kekuasaan negara. Tetapi faktor-faktor komponen dari lingkungan bisa diatur oleh satu negara, seperti Indonesia. Jadi kalau Indonesia melepaskan emisi dari kebakaran hutan dari teman-teman tadi di Riau dan Jambi, bebannya kalau kita atur dalam satu undang-undang, bebannya bukan saja bisa ditanggung oleh Indonesia, tetapi oleh negara yang menikmati sawit itu, oleh negara yang berinvestasi di sawit tersebut. Begitu juga dengan kayu. Tidak ada negara besar yang tidak berkontribusi kepada deforestasi di Indonesia. Selama, mohon maaf, toilet mereka masih menggunakan tisu, mereka menulis masih di kertas. Tadi Pak Zenzi sudah sempat menyebutkan satu elemen yang menurut saya sangat penting untuk teman-teman semua ketahui, apalagi yang berkecimpung dalam hubungan internasional, which is the global north dan global south divide. Developed dan developing. Sudah bertahun-tahun kayaknya ya, dijanjikan akan ada yang namanya 100 miliar AS dolar untuk membantu negara-negara berkembang menyelesaikan solusi iklim. Bagaimana caranya para diplomat kita di Kemlu mungkin atau di KLHK bisa sama-sama men-channel atau memasukkan climate financing supaya strategi nasional iklim kita bisa tercapai. Dan ini pertanyaan bebas bagi siapa saja yang ingin komen. Mungkin saya boleh coba jawab dulu ya. Kalau boleh jujur gitu ya, baru tahun ini dan baru tahun lalu kita mulai melihat kepemimpinan Indonesia di kancah diplomatik dunia, khususnya terkait dengan iklim. Indonesia dalam beberapa tahun ini, kecuali 2 tahun yang lalu, itu sangat inward looking gitu. Jadi untuk negosiasi iklim, saya sebagai pengamat gitu ya sering merasa kecewa dulu gitu ya, melihat bahwa ada hal-hal di dalam kancah diplomasi iklim dunia
dalam negotiation rounds kah gitu ya, atau bahkan dalam berbagai forum-forum non UNFCCC gitu ya, di mana semuanya sekarang ngomongin climate gitu, mau UN General Assembly gitu kan, mau WEF World Economic Forum, G7, G20 yang dulu-dulu itu semua sudah mengangkat isu iklim gitu, dan urgensi untuk bertindak bersama-sama, untuk menetapkan komitmen bersama gitu. Nah di situ banyak sekali miss opportunities dulu, tapi syukurnya 2 tahun belakangan ini Indonesia mulai rise, untuk mulai bangkit sebagai pemimpin gitu ya. Dan khususnya untuk tahun ini saya perlu memberikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri kita gitu ya, dan juga kepada KLHK karena sudah mulai menunjukkan ownership kepada isu pendanaan iklim global gitu ya. Untuk isu pendanaan iklim global butuh negara-negara seperti Indonesia. Tadi Bang Zenzi sudah menceritakan gitu loh, isunya bukan bahwasanya kita butuh pendanaan, bukan hanya itu, tapi kan soal keadilan gitu kan. Di sini kan banyak sekali emisi-emisi yang terjadi akibat deforestasi, akibat ekstraksi mineral gitu ya di bumi pertiwi kita. Itu sebenarnya untuk dunia, khususnya untuk negara-negara di utara, di global north gitu. Nah, harusnya demi keadilan iklim harus ada upaya untuk mengubah itu yang datang dari mereka juga, dan dalam hal ini kontribusi paling nyata adalah pendanaan gitu. Jadi saya bisa lihat di jelang COP27 melalui ajang G20 dengan duduknya Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani di Coalition of Finance Ministers for Climate Change, Indonesia mulai menunjukkan leadership untuk isu climate finance dan mendorong kerangka keberadilan itu. Dan menurut saya itu memang pas banget buat Indonesia. Itu salah satu peluang yang harusnya dari dulu nih Indonesia exercise gitu untuk mimpin soal negosiasi pendanaan ini. Mungkin kalau dari dulu Indonesia udah step up, pendanaannya udah terkumpul kali ya sekarang, tapi ya itu kan hypothetical speaking. Nah, beberapa hal konkret nyata yang kemudian berhasil dibawa pulang oleh Indonesia ya adalah paket-paket pendanaan ya sekarang ya, salah satunya di transisi energi dengan Just Energy Transition Partnership yang nilainya tadi 20 miliar US dollar, kemudian berbagai bentuk-bentuk pendanaan lain dari multilateral maupun dari bilateral dedicated untuk climate solution di lahan dan hutan gitu misalnya. Terus kemudian ada kayak tahun ini kita mendapatkan kabar gembira, ada pembayaran gitu ya atas upaya penurunan emisi Indonesia di Kalimantan Timur dan sebagainya. Jadi itu udah ada ibaratnya indikasi-indikasi bahwa ini dapat berwujud pada sesuatu yang nyata di mana dana itu dapat mengalir. Tapi seperti yang Esther tadi sebutkan tidak cukup dan masih lebar ruang bagi Indonesia untuk menunjukkan leadership di situ. Karena terus terang untuk mengubah dunia ini supaya planet ini cukup bagi kita dan supaya suhu bumi itu tidak memanas sampai dengan tingkat yang membahayakan, itu akan membutuhkan dana yang sangat banyak. Terus kalau dibilang, ya negara maju mana punya duit sebanyak itu, punya. Dan kita belum menghitung sektor swasta. Jadi ruangnya itu besar sekali gitu loh bagi Indonesia. Ini kalau dari kacamata diplomasi ya, leadership gitu ya. Nah ini kan nanti calon-calon diplomat nih duduk di sini. Jangan melupakan ini peluang yang paling potensial. Dan Indonesia perlu mewakili banyak negara-negara berkembang lainnya yang mungkin size-nya dan suaranya tidak sebesar Indonesia. Thanks Kak Aditri. Untuk Ibu Bernardi atau Pak Zenzi ada yang ingin dikomentari? Ya, memang diplomat itu nggak harus masuk ke Menlu juga sih. Kita semua bisa menjadi diplomat, whatever forms it is ya. Seperti misalnya saya bukan dari Kemenlu, tetapi kami dari asosiasi sebagai Sekjen UCLG Aspak. Kita sering kita juga mempunyai anggota banyak sekali ya, Pemda-Pemda dan Pemkot di seluruh dunia tadi, dan kita juga melakukan diplomasi untuk isu climate sendiri. Waktu di COP27 ini pertama COP yang saya ikutin sebetulnya ya, dan waktu saya naik taksi juga, taksi driver bisa sampaikan juga bahwa kita ada di developing country, kita harus dapat support nih dari developed countries. Even taxi driver bisa bicara seperti itu gitu. Jadi message-nya mengenai isu climate ini bukan hanya di antara orang diplomat atau di antara politician saja, tetapi kita semua harus tahu bahwa climate change really happening gitu. Dan konsekuensinya itu yang harus
kita tahu juga gitu loh. Jadi untuk sebagai asosiasi pemerintah daerah dan pemerintah kota di level dunia, kita pada saat COP27 juga made noise gitu. Sampai kita juga ada foto-foto beberapa di mana kita sampaikan bahwa we make action, we talk, it's not just talking but we make action. This is important karena semua yang kota-kota lakukan itu berkontribusi besar sekali terhadap pengurangan emisi, dan juga satu lagi yang kita tidak boleh lupa adalah adaptasi atau resiliensi. Karena apa yang kita alami sekarang, berapa jumlah disaster, berapa jumlah floods, berapa jumlah landslides dan lainnya, itu juga sebagai akibat dari climate change. Kalau kita lihat dari data, hampir sekitar setiap 3 menit itu ada disaster di Asia Pasifik, whatever forms. Jadi kita nggak bisa hanya fokus kepada pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi bagaimana kita yang mengalami resiliensi aspek tersebut juga bisa mendapat support, mendapat bantuan, atau ada teknologi yang misalnya early warning system yang kemarin juga sempat disampaikan juga. Early warning system itu di mana setiap sebelum ada kejadian itu kita sudah tahu. Itu yang sekarang lagi dipromosikan juga oleh Indonesia. Jadi Indonesia negara besar, saya setuju dengan, kita semua pasti setuju ya. Dan dengan jumlah forest yang paru-paru dunia lah istilahnya begitu. Tapi kita juga mempunyai isu kebencanaan yang kita tidak bisa put aside ya. Dengan kejadian, walaupun earthquake bukan disebabkan oleh climate change, tapi flood, hydrometeorological disasters, atau landslide, atau sea rising, itu semua adalah penyebab dari climate change. Jadi kita fokus kepada mitigasi, tetapi kita juga harus fokus juga kepada bagaimana kita bisa mengurangi resiko-resiko bencana itu. Dan di UCAJ Aspak sendiri kita sudah bekerja sama dengan BNPB untuk meningkatkan kapasitas kota dan daerah dalam mengurangi resiko-resiko bencana. Jadi setiap daerah sekarang sudah mempunyai, hampir semua daerah di Indonesia sudah mempunyai risk assessment, sudah tahu daerah-daerah mana yang resikonya tinggi untuk bencana. Dan kami juga bantu Palu waktu itu setelah bencana terjadi. Jadi menurut saya kita fokus kepada pengurangan gas rumah kaca, tetapi kita juga harus lebih fokus lagi kepada bagaimana kita bisa mengurangi resiko-resiko yang ada di bumi kita. Terima kasih. Poin penting karena krisis iklim sudah nyata dan sudah hadir di sini. Teman-teman kemarin ngelihat di Pakistan saja dengan adanya banjir luar biasa itu, tadi pagi Pak Dino juga mengatakan 30 juta orang yang terdampak dari situ. Pak Zenzi, ada yang ingin dikomentari sebelum saya buka untuk Q&A dengan audiens? Ya, saya mau tambahkan sedikit saja supaya kita bisa menggambarkan nyata apa tidak perubahan iklim itu. 2 tahun yang lalu itu badai Seroja, itu dia bergeser kebiasaannya. Sebenarnya badai itu peristiwa alam yang terus terjadi, tetapi dia akan berubah menjadi bencana ketika dia memunculkan dampak. Nah, karena perubahan suku permukaan bumi, badai Seroja di Pasifik itu dia bergeser berapa derajat saja dan bergeser masuk ke wilayah ekuator dan mengakibatkan bencana yang cukup besar di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, ini juga pasti nanti berpengaruh juga dengan teman-teman ketika berada di penugasan, penempatan, ataupun di ruang lain. Kalau selama ini kita familiar semua dengan satu menu, stick black pepper. Tapi tahu tidak, mulai tahun ini black pepper itu mengalami kepunahan di Indonesia. Dan penyebabnya itu perubahan iklim. Bukan karena hama, tapi karena perubahan iklim. Inilah bentuk nyata loss and damage di Indonesia. Tumbuhan di Indonesia itu akan mengalami kepunahan bukan saja karena ditebang, karena dihilangkan habitatnya, tetapi karena perubahan iklim yang tidak biasa untuk mereka tumbuh.
Nah, sebelum bumi ini memang jadi tidak layak untuk manusia, sebenarnya masih ada jalan keluar untuk bumi ini tetap layak kepada generasi terakhir manusia di muka bumi. Solusinya adalah menurunkan emisi. Dan saya rasa Indonesia tahun ini, betul kata Mbak Ditri tadi, sudah mulai memimpin ya secara global. Sekarang mendorong segitiga Indonesia, Kongo, dan Brazil karena hutannya terluas dan biodiversity tertinggi, dan harapannya ke depan positioning ini makin menguat, mempengaruhi negara-negara lain. Baik, terima kasih Pak Zenzi. Sebelum saya buka ke Q&A audience, sangat ingin berterima kasih atas nama FPCI untuk rekan-rekan semua yang sudah datang hari ini. Terlebih lagi untuk university partners kami yang jaket merah di depan semua, Universitas 17 Agustus 1945. Ada juga Universitas Parahyangan, jauh-jauh dari Bandung datang. Dan juga CSO partners kami, World Resources Institute dan Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia. Oke. Untuk dari partner kami dari UTA 45 atau Universitas Parahyangan, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Khusus untuk partner dulu. Oke, Parahyangan ada 2 di belakang. Setelah itu dari wider audience, dari audience yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oh, banyak sekali. Oke, kita mendengar dari yang Parahyangan dulu, lalu di depan sini ada 2, bisa langsung diberikan mic-nya. Tolong perkenalkan nama, institutional affiliation, pertanyaannya untuk siapa, dan saya mohon agar menyampaikannya secara singkat, karena kita banyak sekali pertanyaannya. Dua dari Parahyangan, iya silakan. Oke Kak, izin bertanya, perkenalkan nama saya Gaiska dari Universitas Katolik Parahyangan. Mohon izin bertanya, mungkin dari sesi sebelumnya sudah dibahas nanti Indonesia punya goals buat Indonesia emas tahun 2045. Yang berarti kalau menurut saya itu tuh Indonesia mau menjadi negara middle power yang mantep gitu, yang top. Di mana sektor-sektornya semua bisa bersaing dengan negara middle power lainnya. Sorry, can you speak louder please? Oke. Jadi Indonesia kan punya goals yang tadi ya, Indonesia emas 2045, di mana Indonesia itu menurut saya dia tuh mau mencapai Indonesia menjadi negara middle power yang lengkap gitu, mantap dari segala sektor. Namun melihat segala misalkan perkembangan dari sektor ekonomi, sektor mungkin politik, sosial, kita juga mengingat tadi ada agenda buat net zero, yang mana itu menjadi agenda besar juga dari seluruh dunia kan. Pertanyaan saya itu bagaimana nanti Indonesia mencapai hal tersebut, di mana sistem nanti ekonomi itu akan berubah secara total kan, yang mana bakal mungkin implementasinya terhadap green economy ataupun yang terbaru itu sustainable economy. Nah, gimana sih caranya supaya si sistem ekonomi yang baru ini nantinya enggak melebarkan jarak dari kelas atas dan juga kelas bawah, khususnya dalam sektor ekonomi, misalkan dari mungkin pengimplementasian penggunaan energi terbarukan dalam listrik gitu. Kita pakai, kalau buat korporasi kan mereka juga termasuk mahal gitu pengimplementasinya, apalagi buat UMKM. Itu tuh mungkin strateginya gimana? Terima kasih. Lalu pertanyaan kedua dari Universitas Parahyangan lagi. Dan 1 pertanyaan saja ya teman-teman. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Ignatius Aryo Wibisono dari Universitas Katolik Parahyangan. Pertanyaan kepada Pak Zenzi. Energi terbarukan menjadi sebuah alternatif yang mampu menjadi substitusi bagi energi fosil yang tidak terbarukan dan mampu memberikan kontribusi yang masif pada berbagai sektor seperti sektor otomotif. Seperti yang teman saya katakan tadi, apa yang membuat transisi energi yang terbarukan dan efektif dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, mengingat bahwa saat ini energi terbarukan seperti sektor listrik masih tergolong mahal, atau adakah alternatif lain yang mampu menjadi substitusi energi fosil tidak terbarukan demi menyeimbangkan suksesi kepentingan ekonomi nasional tanpa mengurangi benefit yang didapat serta menurunkan dampak negatif sendiri bagi lingkungan seperti hutan tropis yang seperti kita tahu menjadi salah satu potensi ekonomi terbesar di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ketiga langsung di sebelah kanan sini. 1 dan yang di belakang sana. Mohon untuk officernya agak cepat. Terima kasih.
Iya, Mbak yang baju pink. Terima kasih. Nama saya Yisnia, saya dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan di sini, climate risk itu kan bersifat sebagai suatu isu yang bersifat global. Nah, tahun depan Indonesia akan mengadakan keketuaan ASEAN tahun 2023. Kira-kira strategi apa yang bisa diangkat oleh Indonesia dalam keketuaan ASEAN ini? Saya ingin mendengar pendapat dan juga rekomendasi dari berbagai narasumber yang di atas panggung untuk apa yang harus sebaiknya dilakukan Indonesia dalam keketuaan ASEAN ini. Terima kasih. Baik, sepertinya pertanyaan sudah cukup substantif. Jadi kita tutup di sini dulu. Nanti bisa langsung angkat tangan lagi ya. Bisa langsung mungkin dari Pak Zenzi, Kak Ditri, Ibu Bernadia. Iya, terima kasih teman-teman. Pertanyaannya agak sulit saya jawab. Yang pertama dari Bester tadi ya, dari Parayangan, bagaimana jalan keluar Indonesia membangun ekonomi ke depan itu yang tidak memperlebar gap ya, energi di Indonesia. Mestinya untuk negara yang berada di ring of fire, yang bencana itu pasti terjadi, tapi waktu Tuhan yang tentukan. Energi kita itu mestinya jangan sentralistik, tapi desentralisasi. Subjek produsen dari energi itu masyarakat. Negara yang tampung dialihkan ke industri. Karena potensi kita seperti disinggung oleh Mbak Ditri tadi, potensi listrik kita itu sangat banyak. Dari mikrohidro, solar panel. Ini akan menjawab gap atau ketimpangan ekonomi yang ada saat ini. Yang kedua, bagaimana membangun ekonomi itu yang sifatnya berkelanjutan. Tadi di awal sudah saya singgung, ekonomi yang harus dibangun di Indonesia seharusnya ekonomi yang tidak mengingkari takdirnya. Kalaupun tumbuhan mau dijadikan sumber ekonomi, ya tumbuhan tropis yang tidak membutuhkan fertilizer, tidak membutuhkan pupuk, di mana ekonomi yang tumbuh itu berbanding lurus dengan pemulihan alamnya. Teman-teman bisa juga baca, kita melahirkan buku Ekonomi Nusantara 2 tahun yang lalu, di mana setiap komunitas di Indonesia dari ratusan tahun yang lalu itu sudah membentuk ekonominya. Ekonomi yang dibangun dengan proses mereka beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seharusnya ini yang menjadi sumber ekonomi kita ke depan dan akan menjawab ketimpangan. Yang kedua, kalau pondasi ekonomi kita itu berdasarkan dari sumber yang tumbuh bersamaan lingkungan dan ekonominya, dan subjeknya itu masyarakat, ke depan investasi itu bisa jadi masuk ke Indonesia tidak lagi basisnya itu lahan. Kalau sekarang investasi di Indonesia itu basisnya lahan. Ekonomi Indonesia yang tumbuh saat ini, itu garansinya itu 78 juta hektar daratan Indonesia untuk tambang dan sawit. Dan pemiliknya orang yang sangat sedikit. Ini yang mengakibatkan ketimpangan kita. Nah, ke depan investasi bisa saja masuk, tetapi dia mainnya di hilir. Produksinya itu oleh rakyat. Kalau kita mau memaknai keberlanjutan itu bersamaan dengan justice, dengan adil. Yang kedua, transisi energi yang efektif. Kalau kita lihat kan mungkin nanti Mbak Ditri yang akan lebih paham soal energi. Energi ini kan kita butuh besar, itu ada 2. Yang harus kita sadari, ke 2045 dan ke depannya Indonesia ini salah satu negara yang populasinya itu akan menjadi 2 kali lipat setiap 45 tahun. Ada 2 tantangan besar yang harus dijawab. 1 pangan, 2 energi. Nah, kalau kita belah 2 energi kita, 1 energinya transportasi, yang kedua listrik. Nah, sekarang sangat mengemuka salah satu energi untuk transportasi itu mobil listrik. Apakah mobil listrik ini juga mengandung makna keadilan dan keberlanjutan? Tidak juga.
Karena mobil listrik sangat digantungkan sekarang itu dengan nikel. Tidak boleh kita membicarakan keselamatan dunia, tapi mengorbankan nasib manusia yang lahir di Sulawesi dan Halmahera, Maluku Utara. Sebesar apapun manfaat ekonomi, kesejahteraan yang mau didorong di dunia, tidak boleh ada satupun manusia diabaikan oleh haknya. Nah, bagaimana solusinya? Energi untuk transportasi ke depan, selain angkutan massal, itu kalau ada yang dari Jambi, pergilah itu ke jajaran Bukit Barisan di Jambi itu. Dari ratusan tahun yang lalu masyarakat di Jambi itu menghasilkan minyak sendiri dari hutannya, dari pohon di hutannya. Kalau ada yang pernah bikin pantun, sayang-sayang buah kepayang dimakan mabuk dibuang sayang, buah kepayang itulah salah satu potensial kita untuk biofuel. Tapi apa persoalan kita? Persoalan kita ini, apa masalah yang ada sekarang mau dijawabnya itu hari ini. Mestinya bisa dalam jangka yang panjang. Yang terakhir dari Mbak Yusniar tadi, mungkin dari Ditri dan teman-teman yang lain. Oke, baik, aku coba melengkapi aja ya dari Bang Zenzi apa supaya nggak terlalu lama. Untuk kawan-kawan dari Unpar, mungkin satu hal yang mau saya sampaikan adalah anggapan bahwa energi terbarukan mahal itu mitos. Itu mitos, hear me out here. Jadi kita selalu dengar energi terbarukan itu mahal karena energi surya itu masih sekian sen per kilowatt hour dibandingkan dengan batu bara yang 5 sen per kilowatt hour. Yang tidak diberitakan dan yang tidak dikasih tahu ke masyarakat adalah 5 sen per kilowatt hour untuk PLTU batu bara itu dengan asumsi bahwa harga batu bara itu 65 sampai 75 dolar per ton. Tahu nggak hari ini harganya berapa? 300-an dolar per ton. Nah, di dalam setiap kontrak PLTU itu ada kesepakatan. Kalau harganya itu naik melebihi dari 10%, itu biayanya ditanggung oleh PLN. Guess what? Kalau itu ditanggung oleh PLN, bebannya itu nanti akan ditanggung oleh negara. Itulah alasan kenapa subsidi listrik kita tahun ini itu meningkat, bukan 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat. Jadi biasanya kita bayar subsidi listrik itu sekitar 50-an triliun per tahun, sekarang jadi 150 triliun per tahun. Dan keseluruhan subsidi energi termasuk LPG dan juga BBM itu kita bayarnya hampir 500 triliun loh tahun ini. Gara-gara krisis energi, gara-gara kita tergantung pada minyak, gas, dan batu bara. Loh, tapi kan itu sumber daya kita sendiri ya, kita kan nambang minyak, gas, dan batu bara. Oh, tapi itu komoditas internasional. Kalau harganya dikerek naik karena ada krisis global, ya semuanya naik. Subsidi kita juga bakal naik. Boncos dong. Lah iya, padahal ada namanya surya, ada namanya angin, ada namanya panas bumi. Pernah nggak bayar buat energi matahari? Buat matahari, mataharinya bayar nggak? Nggak kan? Anginnya bayar nggak? Nggak kan? Itu mereka adalah komoditas-komoditas yang tidak akan pernah terekspos harga internasional. Ya, teknologinya mahal dibandingkan dengan teknologi boiler gitu ya. Steam boiler teknologinya soalnya udah dari zaman revolusi industri. Pantas aja sih teknologinya ini murah. Bahan bakunya dong dilihat, bahan bakarnya maksud saya. Bahan bakarnya dong dilihat gitu loh. Jadi dan untuk teknologi surya, to be honest, udah jatuh banget harganya. Orang di Arab Saudi aja mereka bisa bangun cuman dengan 2 sen per kilowatt hour gitu. Di kita banyak banget tuh lapisan-lapisan yang bikin harganya mahal, dibuat-buat kalau menurut saya sih gitu. Kalau mau disingkirin bisa, karena kalau buat sektor-sektor lain bisa disingkirin biaya-biaya nggak jelas itu. Hambatan-hambatan nggak jelas itu bisa disingkirin. Kenapa buat energi terbarukan nggak bisa? Alasannya banyak banget. Oh, terlalu kecil proyeknya, jadi biaya financingnya jadi tinggi. Lah, banyak solusi inovatifnya untuk itu. Nah, tahun ini berkat narasinya sudah menjadi suatu narasi politik, ya kan? Transisi energi sudah menjadi keseriusan dan kita juga dipantau oleh dunia. Kita harus ngabisin loh itu 20 miliar itu ya. Nggak hanya buat pensiunin batu bara, tapi juga buat bangun energi terbarukan untuk mencapai 34% dari total semua energi ketenaga listrikan kita itu harus dari energi terbarukan di tahun 2030. We have 8 years to go from 11% saat ini
ke 34%, which is a big jump gitu ya. Nah, sekarang semoga dengan semua political will ini, dengan semua komitmen pendanaan ini, kita bisa kayak istilahnya unlock gitu ya. Dan kalau teman-teman di public policy tahu, di bottleneck gitu istilahnya. Jadi kalau yang mampet itu kita bersihin gitu. Yang kedua, aku mau komen tadi soal ketimpangan sosial. Tadi Bester ya dari Unpar. Dalam implementasi kebijakan apapun ada winners and losers. Udah pasti. Misalnya subsidi BBM dikurangin. Akan ada yang menang istilahnya gitu ya. Misalnya contoh yang menang adalah pihak yang menjual mobil dengan tingkat fuel efficiency tinggi. Kan jadi orang beralih ya, kayak aduh mobilku boros, aku ganti deh mobil yang hemat gitu, hemat bensin segala macam. Itu yang para penjual itu mungkin jadi winners, losersnya misalnya adalah household yang miskin gitu misalnya, yang nggak mampu gitu kan. Nah di dalam semua implementasi public policy akan selalu ada winners and losers. Pertanyaannya adalah bagaimana negara berusaha melindungi para losers ini gitu istilahnya dengan banyak intervensinya gitu loh. Jadi banyak intervensi sosial yang bisa dilakukan, bantuan tunai langsung, insentif gitu kan, pembebasan pajak dan sebagainya. Skemanya banyak sekali. Yang mau saya katakan adalah dalam proses transisi ini, para losers ini, nggak enak yang ngomongnya losers ya, tapi mereka yang akan rugi istilahnya, itu bisa dilindungi. Nggak ada kata nggak bisa. Jadi jangan itu dijadiin hambatan gitu loh istilahnya. Jangan cuma jadi gara-gara, tau kan kalau misalnya kita mau ngerjain sesuatu terus kayak aduh banyak banget sih mental block gitu. Itu jangan jadi mental block gitu. Karena udah banyak sekali sejarah transisi berkeadilan di aspek manapun, juga di energi di seluruh dunia kita bisa belajar dari situ. So kita bisa di saat yang bersamaan melakukan transisi energi, kita bisa juga bahkan mengatasi ketimpangan sosial kita. Salah satunya nih, hal-hal yang dimonopoli, hal-hal yang terlalu dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, tolong dong dibatasin dan dibuka akses biar kita semua bisa berpartisipasi. Teman-teman di sini bisa bikin startup, bisa bikin bisnis, bisa masuk ke sektor ini dengan nggak hanya ini reserved for certain people gitu kan, kayak gitu. Soal ASEAN. Untuk ASEAN Chairmanship, transisi energi itu udah pasti akan menjadi agenda yang dibawa dari G20 ke ASEAN Chairmanship. Karena memang pemerintah Indonesia, saya dari beberapa informasi tertentu dikatakan bahwa Indonesia ingin ada continuity dari G20 ke ASEAN Chairmanship-nya. Nah, satu hal yang tadi belum dibahas sebenarnya, di G20 itu kita sebenarnya memiliki kemenangan dari sisi iklim yang tidak berhasil dicapai di COP27. Apakah itu selain transisi energi ya gitu ya, adalah bahwa di deklarasi bersama para pimpinan leader statement-nya gitu ya, yang adalah komunike G20, di situ diafirmasi target 1,5 derajat. 1,5 derajat itu ditetapkan gitu loh. Memang ini adalah target yang harus kita capai bersama. Itu tidak ada di COP27 sayangnya. Nah yang kedua, di G20 Indonesia berhasil menggolkan dorongan komitmen bagi para G20 countries untuk menyusun rencana penurunan emisinya, NDC-nya. Di situ juga ada rencana adaptasi masing-masing negara supaya bisa selaras dengan 1.5. Jadi maksudnya gini, mungkin teman-teman akan kayak gini, tapi kan cuman kata-kata ya Kak gitu. Tapi itu penting banget, kalau yang anak HI di sini udah pasti tahu lah gitu. Itu statement keluar dari komunike G20 leaders, 20 negara terbesar di dunia gitu. So that's a big win for climate. Dan di situ juga ada porsi besar soal climate finance juga. Selain juga mengafirmasi bahwa ya $100 billion itu yang memang harus dibayarkan oleh negara maju, itu akan bersama-sama didorong di dalam forum G20. Ada juga tadi ya endorsement untuk loss and damage, dan itu yang akhirnya menggolkan loss and damage proposal di COP27. Dan yang paling penting juga apa? Finance facility untuk adaptation Ibu, itu ada juga di komunike G20. Jadi komunike G20 kita lumayan lengkap dan Indonesia mau bawa apa yang sudah dicapai di G20 ke level ASEAN. Jadi semoga berhasil. Dan baiknya adalah dari G20 ini, beyond just Russia and Ukraine, we actually agreed on something that is threatening to all of us, which is the climate crisis, right? Yeah. Jadi Bu Bernadia silakan. Yeah. Bagus juga ya, sekarang finance difokuskan juga kepada adaptasi isu ya, karena kalau lihat dari jumlah climate finance untuk adaptasi atau resilience itu hanya sekitar kurang dari 10% atau 7%. Jadi waktu di COP27 itu juga dirasakan kegembiraannya ya, khususnya dari negara-negara yang berkembang, sehingga lot of finance can be also allocated untuk resiliency as well.
Mungkin saya jawab yang ASEAN issue tadi sudah dengar ya dari Bu Menteri, tema dari ASEAN Chairmanship of Indonesia, ASEAN Matters, Epicentric of Growth. Dan beliau fokus pada menyampaikan mengenai ekonomi growth ya. Kebetulan kemarin kita juga ada meeting dengan ASEAN entities ya. Sebetulnya saya juga mewakili ASEAN Mayors Forum. ASEAN Mayors Forum ini adalah platform untuk leaders, mayors and governors yang sebetulnya diinisiasi oleh pemerintah Indonesia pada saat pemerintah Indonesia menjadi chair of ASEAN tahun 2011. Dan ASEAN Mayors Forum ini mengeluarkan beberapa deklarasi dan disubmit ke, ini salah satu diplomasi kami ya di tingkat lokal atau di tingkat pemerintah daerah, di mana deklarasi itu disampaikan kepada Sekretari Jenderal ASEAN dan juga kepada CPR atau ambasador dari ASEAN, karena biasanya mereka decision makers di situ. Dan untuk ASEAN Mayors Forum upcoming meeting ini di Kamboja bulan minggu depan actually tanggal 2 dan 3 Desember, di mana kita akan juga keluarkan Phnom Penh Declaration. Dengan Phnom Penh Declaration itu ini draftnya sudah ada sebetulnya, tapi mungkin saya belum bisa declare sekarang karena masih akan diadop di meeting minggu depan. Tetapi kunci dari itu semua, saya juga sampaikan kemarin bahwa kita boleh fokus ke ekonomi growth, tetapi in reality kita juga mengalami apa yang dilihat sebagai inequality atau equity issue. Dan hampir di semua aspek. Digital gaps, mungkin kalau adik-adik semua udah pinter ya untuk akses internet dan pakai devices, tapi bagaimana dengan orang tua kita atau nenek atau kakek kita. Jadi digital gaps itu juga sesuatu yang perlu diperhatikan juga. Ada social gaps juga dan ada tentu saja economic gaps. Dan kalau kita lihat dari Indonesia sendiri, East and Part so much different ya, dan juga dari rural and urban. Itulah yang saya sampaikan bahwa kita bisa fokus ke epicentric of growth, tapi jangan hanya melihat dari aspek ekonomik saja. Kita harus lihat dari aspek sustainable development, di mana 3 pillars, social, environment, and economic pillar bisa join together. Dan di UCSG sendiri yang satu yang kita promosikan adalah culture pillar. Tadi Mas sampaikan mengenai wisdom. Kita punya wisdom bagus sekali di negara ini. Di Bali misalnya, siapa yang dari Bali ya? Mungkin ada ya. Oh, dari Bali. Ada wisdom di Bali di mana kita harus respect kepada nature. Dan ada mungkin tanggal-tanggal tertentu ya, ada festival seperti itu ya. Saya lupa namanya, tapi ada kita respect kepada nature, kita harus respect kepada lingkungan. Itu semua kalau kita laksanakan dengan baik dan jangan sampai wisdom atau local uniqueness itu hilang. Jadi untuk ASEAN sendiri harapan kami ASEAN akan memasukkan komponen dari digital governance, pasti itu, kemudian multilateral cooperation dan juga hal-hal yang dimana peran dari pemerintah daerah sangat dirasakan, termasuk juga dengan melokalkan semua global agenda, termasuk salah satunya adalah Sustainable Development Goals, dan itu saya pikir perlu dimasukkan juga di agenda dari tahun depan Chairmanship of Indonesia. Mungkin saya akan bisa share declaration setelah seminggu lagi. Mungkin bocorannya bisa dikasih tahu juga, Bu. Tapi unfortunately teman-teman semua, kita sudah dari penghujung dari acara ini. Kita sebenarnya sudah overtime, tapi karena diskusinya sangat substantif dan dinamis dan banyak sekali antisipasi dan entusiasme dari teman-teman semua, makanya kita agak molor sedikit. Tapi saya ingin menekankan lagi ya untuk rekan-rekan semua yang sangat peduli dengan foreign policy, dengan diplomasi. Ini kan orang-orang diplomasi semua ya, orang-orang foreign policy semua. Foreign policy Indonesia itu nggak bisa sukses tanpa memperhatikan namanya isu iklim. There's no such thing in the future, climate diplomacy without climate diplomacy kan.
Kita sudah melihat dari G20 dan tahun depan kita akan ada keketuaan ASEAN. Bagaimana cara kita bisa melanjutkan momentum, atensi, dan fokus terhadap isu iklim ini ke depannya. Jadi nggak hanya waktu kita menjadi ketua G20 kita peduli dengan iklim. Nggak hanya waktu kita jadi ketua ASEAN kita peduli dengan iklim. Tapi ke depannya kita harus sama-sama peduli untuk iklim. Karena isu iklim itu adalah isu yang akan kita hadapi semuanya. Nggak ada yang namanya pertumbuhan ekonomi kalau planetnya udah kepanasan, semuanya mati. Nggak ada, no economy on a dead planet, right? Jadi itu menjadi satu bahan pikiran yang mungkin teman-teman bisa bawa pulang ke rumah. Dan kalau kalian bingung, apa sih solusinya dari krisis iklim ini? Gampang, net zero emissions atau capai nol emisi bersih di tahun 2050 nggak boleh telat. Karena lebih dari tahun 2050 kita sudah telat yang namanya kenaikan temperatur global itu nggak bakal bisa turun lagi. Udah ke 2 derajat, 3 derajat Celcius itu udah sangat panas. Perbedaannya 1 derajat tapi dampaknya sangat monumental. Jadi kalau teman-teman semua pernah nonton film Ice Age, ini paling gampang mengilustrasikannya. Film Ice Age itu adalah situasi di mana dunia itu 3-4 derajat Celcius lebih dingin dari sekarang. Jadi bayangin kalau negara kita di Indonesia emas 2045 nanti 3 derajat lebih panas, we're doomed, right? Jadi untuk teman-teman semua sekali lagi dipikirkanlah dan terus naikkan isu iklim ini yang tadi pesan dari Pak Zenzi, Kak Ditri, Bu Bernardia, sama-sama kita harus gaungkan isu iklim ke depannya supaya Indonesia Emas 2045 ini bisa jadi sukses dan menjadi milik teman-teman semua. Oke. Baik, with that, let me close this session. Thank you so much for everybody who has tuned in. Dan sebelum kita menutup sesi ini, ada oleh-oleh sedikit dari FPCI, cindera mata, para speaker, bisa diberikan. Bisa. Sekalian kita foto bareng. Panitia ingin mengingatkan bahwa closing ceremony akan berlangsung di main hall dalam 10 menit lagi. Jadi semuanya mohon untuk bergabung di sana. Terima kasih.